Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali pembahasan tentang haid ini dengan hukum mempelajari ilmu haid. Hukum yang pertama adalah fardu ain. Fardu ain bagi siapa? Yaitu bagi perempuan yang sudah baligh. Wali atau suami tidak boleh mencegahnya keluar rumah untuk belajar bila tidak bisa mengajarinya. Karena perempuan ini kan izin keluarnya tergantung pada wali atau suaminya, sehingga kalau suami atau walinya tidak bisa mengajari ilmu haid, maka semisal dia ingin keluar untuk belajar ilmu haid, wali atau suaminya tidak boleh mencegahnya karena hukum belajarnya itu adalah fardu ain. Lalu yang kemudian fardu kifayah. Fardu kifayah bagi laki-laki karena untuk keperluan ifta dan lain-lain. Nah, di dalam aturan negara Indonesia ini kan bukan enten, tidak ada mufti, tidak ada. Di sini hanya ada kiai, ada MUI, tidak ada mufti. Kalau di negara Arab sana ada mufti, di Mesir mufti ada, di Yaman ada mufti. Nah, mufti ini laki-laki. Oleh karenanya mufti itu biasanya dijadikan rujukan hukum, sehingga harus belajar ilmu tentang haid. Karena dimintai hukum bagaimana jawaban mengenai permasalahan-permasalahan wanita juga, sehingga hukum belajar bagi laki-laki itu adalah fardu kifayah. Kemudian dianjurkan bagi orang tua memberikan pendidikan mengenai sejak dini, seperti halnya menyuruh sholat dan puasa. Kita semua tahu bahwa di dalam Islam orang tua itu dianjurkan mengajarkan sholat, puasa sejak berapa? Umur berapa? 9 atau 7? 7 atau 9? 7. Sejak umur 7 tahun. Jadi orang tua itu dianjurkan mengajarkan hukum-hukum Islam, syariat-syariat yang diwajibkan, yang nggak boleh apa, itu sejak umur 7 tahun. Nah, yang sering dilakukan, yang sering dipraktekkan itu hanya sebatas menyuruh sholat saja. Padahal kenyataannya umur 7 tahun itu sebenarnya sudah harus diberikan pendidikan apa saja yang wajib untuknya, apa saja yang tidak boleh untuknya. Termasuk di dalamnya adalah pengertian bahwa nanti kamu, misal anaknya perempuan, kamu nanti akan mengalami fase keluar darah. Itu adalah sesuatu yang normal, bukan sesuatu yang menjijikkan, bukan sesuatu yang menakutkan, itu normal. Nah, karena kenapa? Kalau semisal anak itu dari umur kecil tidak diberikan edukasi seperti ini, sehingga dia ketika mengalami pendarahan pertama kali biasanya shock, kemudian bisa dengan menangis, malu, disembunyikan karena tidak berani untuk mengungkapkan saya sudah keluar darah. Kalau memang tidak dibiasakan bahwa nanti kamu akan pendarahan seperti itu, kan anak itu kan beda-beda karakternya. Ada yang tertutup, ada yang terbuka. Kalau semisal tertutup kemudian dia tidak mau ngomong kalau sudah haid, ini justru malah akan membingungkan nanti tentang hukum haidnya bagaimana. Haidnya berapa, istihadahnya berapa, kapan sucinya. Jadi akan bingung, sehingga memberikan edukasi tentang haid sejak kecil sama seperti halnya menyuruh sholat itu sangat penting bagi orang tua. Pengertian haid adalah darah yang keluar dari farji seorang wanita yang sudah mencapai minimal usia haid, bukan disebabkan melahirkan dan juga bukan karena penyakit pada kemaluan atau luka. Jadi semisal karena melahirkan juga bukan haid namanya, semisal karena penyakit pada kemaluan juga bukan haid namanya. Seperti halnya darah tangan tergores pisau kemudian keluar darah. Nah, ini namanya kan darah, juga sama-sama darah najis begitu saja. Atau mungkin yang sering dialami nanti semisal perempuan ada fase di mana keluar darah bikaroh, darah keperawanan. Nah, itu juga bukan haid namanya. Itu seperti halnya darah luka. Luka karena pecahnya keperawanannya, bedahnya keperawanan, itu juga bukan haid. Yang dihukumi haid adalah ya darah yang normal keluar
dari farji seorang wanita yang sudah mencapai minimal usia haid yang sesuai dengan syarat-syaratnya nanti.